Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita buka pelajaran kita, pertemuan kita yang kelima ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar hari ini. Amin. Oke anak-anak, perhatikan gambar itu ya. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, ada yang bertanya-tanya. Apa yang menyebabkan lampu sepeda tersebut menyala ya? Padahal pada sepeda kayu ini tidak ada baterai. Kenapa lampu kok bisa menyala? Apa penyebabnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita pelajari dulu materi berikut ini, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik berasal dari dua kata, induksi dan elektromagnetik. Keduanya merupakan salah satu cara untuk membuat magnet dengan cara yang pertama induksi itu mendekatkan tanpa menyentuh. Kalau elektromagnetik atau elektromagnet ini membuat magnet dengan cara melilitkan tembaga ke ke baja atau besi yang mau dibuat menjadi magnet dan dihubungkan ke arus listrik. Jadi gabungan ini ya. Nah, induksi elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday, yaitu yang dikenal dengan bapak listrik. Michael Faraday ini mencoba untuk berpikir kebalikan dari konsepnya Oersted. Kalau konsepnya Oersted kemarin itu menyatakan bahwa di sekitar penghantar berarus ada medan magnet. Kalau Michael Faraday kebalikannya, berpikir sebaliknya. Apa tidak di sekitar medan magnet ada arus listrik? Nah, untuk membuktikannya, maka Michael Faraday ini membuat satu percobaan anak-anak, yaitu dengan cara membuat kumparan lilitan tembaga yang dihubungkan ke galvanometer, ya, bukan dihubungkan ke arus listrik, sumber arus, tapi dihubungkannya ke galvanometer, yaitu suatu alat yang bisa menyelidiki ada tidaknya arus listrik. Kemudian menggunakan magnet batang. Kemudian memperlakukan magnet batang ini dengan cara memasukkan magnet batang ke dalam kumparan. Ternyata didapatkan oleh Michael Faraday ketika magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, ini jarum dari galvanometer itu menyimpang anak-anak. Nah, menyimpangnya jarum galvanometer ini menunjukkan bahwa ada arus listrik. Tetapi ketika magnet itu diam di dalam kumparan tidak bergerak, jarum dari galvanometer ini diam. Artinya apa? Tidak ada arus listrik ketika magnetnya diam. Tapi ketika magnetnya dikeluarkan, maka jarum galvanometer ini juga menyimpang anak-anak tapi ke arah yang berlawanan. Maka disimpulkan oleh Michael Faraday bahwa di sekitar medan magnet juga ada arus listrik. Tapi medan magnet yang bagaimanakah? Medan magnet yang memotong kumparan, ya. Atau di sekitar medan magnet yang memotong kumparan, atau karena gerakan magnet bolak-balik keluar masuk ke dalam kumparan, ini ada arus listrik. Nah, peristiwa timbulnya arus listrik akibat gerakan magnet keluar masuk ke dalam kumparan ini disebut dengan induksi elektromagnetik. Maka arus yang timbul akibat gerakan keluar masuk magnet ke dalam kumparan ini disebut dengan arus induksi. Kira-kira apa penyebabnya anak-anak? Kok bisa ada arus listrik dengan cara menggerakkan masuk dan menggerakkan keluar magnet? Kok bisa ada arus listrik? Dari mana itu arus? Nah, penjelasan berikut ini. Penyebab terjadinya arus induksi. Ketika magnet masuk ke dalam kumparan, ini kita lihat di sekitar magnet, ini ada yang namanya garis gaya magnet atau medan magnet. Ketika magnet itu masuk ke dalam kumparan, maka garis gaya magnet yang memotong kumparan ini jumlahnya semakin banyak anak-anak. Semakin masuk semakin banyak garis gaya magnet yang memotong kumparan. Kemudian ketika dia diam saja di dalam, maka
garis gaya magnetnya tidak bertambah, jumlahnya tetap. Ini kalau garis gaya magnetnya jumlahnya tetap, tidak ada arus induksi, tidak ada arus. Jarum galvanometernya tetap, itu ketika magnetnya diam. Tapi ketika magnet digerakkan keluar, ditarik keluar, ya itu ada penyimpangan lagi, tapi ke arah yang berlawanan. Kenapa? Itu karena garis gaya magnet atau medan magnet yang memotong kumparan dari banyak dia berubah menjadi lebih sedikit. Maka perubahan garis gaya magnet yang memotong kumparan inilah yang menyebabkan terjadinya arus induksi. Maka magnet tidak boleh diam, harus keluar masuk ke dalam kumparan supaya ada arus induksi. Dan arusnya itu berlawanan, penyimpangannya berlawanan. Maka arus yang ditimbulkan oleh gerakan magnet keluar masuk ke dalam kumparan ini disebut dengan arus bolak-balik. Arus induksinya itu berupa arus bolak-balik, arahnya berlawanan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan arah arus induksi? Nah, perhatikan ini, ada kumparan yang dihubungkan dengan galvanometer. Kemudian ada magnet. Magnet ini akan digerakkan masuk ke dalam kumparan. Maka nanti jarum galvanometernya menyimpangnya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Arah arus induksinya kemana? Menyimpangnya jarum galvanometernya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Ini kita bisa tentukan dengan menggunakan kata kunci, yaitu kata kuncinya Q dekati Jenny, ya. Q itu artinya kutub. Kemudian dekati itu artinya yang mendekati. Jenny itu artinya sejenis. Jadi Q dekati Jenny, kutub yang mendekati sejenis. Maksudnya apa? Kutub magnet yang mendekati kumparan itu sejenis dengan kutub kumparan. Kalau kutub magnet yang mendekati selatan, maka kutub kumparan yang didekati ini juga selatan, anak-anak. Ya. Kalau Q ini kutub selatan, maka P itu adalah kutub utara. Kalau kita sudah tahu kutub-kutub dari kumparannya, maka kita bisa menentukan arah arus induksinya ke kanan apa ke kiri dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Di mana jempol ini menunjukkan arah kutub utara, kemudian 4 jari yang menggenggam ini menunjukkan arah arus. Nah, tadi kutub utaranya di P, di sebelah kiri, maka jempol kamu mengarah ke sebelah kiri. Kalau jempolnya di sebelah kiri, maka 4 jari yang menggenggam ini arahnya ke atas, anak-anak. Maka pada tembaga yang ada di depan ini kita kasih panah ke atas. Ya. Kalau dia ke atas, maka di tembaga yang paling akhir sebelah kanan ini, ya, dia akan turun. Di belakangnya kumparan dia akan turun. Kemudian dia akan turun, kemudian ke kanan. Ke kiri. Dia akan ke kiri. Maka jarum galvanometernya menyimpangnya ke kiri, ya. Itu cara menentukan arah arus induksi. Pakai kata kunci Q dekati Jenny, kutub yang mendekati sejenis, kutub magnet yang mendekati sejenis dengan kutub kumparan. Kalau sudah tahu kutub kumparannya, pakai kaidah tangan kanan untuk menentukan arah arus induksinya. Berikutnya, bagaimana cara memperbesar arus induksi? Di sini ada kumparan, lilitan tembaga, kemudian ada magnet. Ada gerakan bolak-balik, maka cara memperbesar arus induksi bisa dilakukan yang pertama dengan memperbesar medan magnet. Kita memilih magnet dengan medan magnet yang besar, kekuatan magnetnya besar. Semakin besar medan magnetnya, maka arus induksinya akan semakin besar. Kemudian bisa juga dengan cara memperpanjang kawat atau memperbanyak lilitan. Semakin banyak lilitannya, semakin panjang kawatnya, semakin banyak lilitannya, maka semakin besar arus induksinya. Dan yang terakhir bisa dengan cara mempercepat gerakan magnet. Semakin cepat gerakan magnetnya, maka arus induksinya akan semakin besar.
Berikutnya, alat yang bekerja berdasarkan konsep induksi elektromagnetik ini diantaranya dinamo yang digunakan pada sepeda tadi ya, sepeda kayu. Itu ada dinamo. Jadi ada kumparan, kemudian ada magnet. Ketika magnet ini terhubung pada poros ini ya, pada benda penggerak ini porosnya ini nanti bergesekan dengan ban sepeda. Nah, ketika sepeda di kayu, ban sepeda berputar, maka poros ini juga berputar. Roda penggerak ini berputar. Ini memutarkan magnet. Nah, magnet yang berputar di sekitar kumparan ini menyebabkan adanya arus, sehingga lampu bisa menyala. Tuh, kenapa tadi pada sepeda kayu nggak ada baterainya tapi kok lampu bisa menyala? Ya, karena gerakan magnet yang disebabkan oleh gerakan ban sepeda ketika di kayu. Maka ketika nggak di kayu, maka ini tidak akan menyala lampunya. Kemudian yang kedua, generator, yaitu alat yang digunakan untuk ini alat yang ada pada pembangkit listrik tenaga air itu ya, ada generatornya. Maka pembangkit listrik tenaga air itu dia menghasilkan arus listrik bolak-balik ya. Pembangkit listrik yang ada pada PLN itu ya nak ya. Tuh. Atau bisa pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, tenaga uap itu menggunakan generator. Kemudian trafo atau transformator. Ini yang dipasang pada setiap alat listrik. Ini untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik bolak-balik, tegangan arus bolak-balik. Menaikkan atau menurunkan arus bolak-balik, tegangan dari arus bolak-balik. Ini nanti kita pelajari pada materi selanjutnya. Kemudian alat yang bekerja berdasarkan konsep elektromagnet saja. Elektromagnet kemarin yaitu cara membuat magnet dengan cara mengalirkan arus. Ini ada alat yang bekerja berdasarkan konsep ini anak-anak, yaitu bel listrik. Yang di dalamnya ada kumparannya ya, bel listrik. Kemudian telepon. Di dalamnya juga ada kumparannya. Setiap alat yang di dalamnya ada kumparan, dia berarti menggunakan konsep elektromagnet. Relay. Relay ini adalah alat yang bisa memutuskan atau menyalakan arus atau menimbulkan arus yang besar tapi dengan arus yang kecil ya. Ini biasanya ada pada kendaraan sepeda motor atau mobil. Ini relay ya. Itu relay ya. Nah, sekarang anak-anak ada tugas untuk kalian. Tugasnya seperti yang Bu Rohmah jelaskan tadi, nanti kalian menentukan arah arus induksi dengan menggunakan kaidah tangan kanan dan kata kunci ku dekati Jenny yang telah dijelaskan di atas. Tentukan kemanakah arah penyimpangan jarum galvanometer pada gambar di bawah ini. Ya, ini ada gambar. Ini kutub utara, ada gambar kumparan ya. Ini A, B. Kemudian kutub utara digerakkan masuk ke dalam kumparan. Nah, ini nanti arah menyimpangnya jarumnya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Itu kalian tentukan dengan kata kunci ku dekati Jenny ya. Kutub yang mendekati sejenis, ini yang mendekati utara, maka B ini kutub apa? A kutub apa? Kemudian setelah tahu kutubnya, gunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah arusnya. Ya anak-anak ya, paham? Ini dikerjakan di buku tulis, kemudian kalian foto dan upload ke tugas KI 3 PH 8. Kemudian untuk catatannya nanti diupload ke tugas KI 3 PH 9. Semangat kakak, semangat anak-anakku. Oke ya, paham ya? Kalau belum paham nanti bisa japri Bu Rohmah, bisa tanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.